Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola amigurumi buah srikaya Belanda seperti ini. Bentuknya mirip ya. Nah, ini bisa dijadikan hiasan untuk pajangan di meja makan, hadiah ataupun souvenir dan ide untuk jualan. Semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, ini benang polycherry, dakron, lalu ada penanda, lem tembak, dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan mulai dengan yang warna krem. Kita akan membuat bagian buahnya dulu. Pertama, saya akan buat awalan magic ring. Delapan SC D-ring. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rapatkan. Beri penanda di SC terakhir. Nah, pengerjaan langsung ke lingkaran berikutnya. Kita akan mulai mengerjakan dengan menggunakan tusuk back loop atau salah satu sisi bagian belakang ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kan ada kaitan benangnya berbentuk jalinan, tapi ada satu helai itu bagian depan dan satu helai bagian belakang. Nah, seperti ini ya. Ini kan yang bagian depan dan ini bagian depannya dan yang ini bagian belakang. Jadi kita kaitkan ke bagian belakang. Half double crochet ya polanya HDC. Kemudian di lubang berikutnya masih dengan back loop kita isi 2 HDC atau increase half double crochet. Nah, kembali ulangi polanya. Dimulai dengan 1 HDC masih dengan back loop ya. Kemudian increase HDC atau 2 HDC di lubang berikutnya. Nah, lanjutkan ya pola ini. Ulangi lagi HDC increase HDC. Pengulangan terakhir atau yang keempat HDC, dan terakhir di penanda increase HDC. Nah, selesai. Tadi teman-teman bisa lihat ya, ini ada bagian yang front loop, bagian yang depan. Kita letakkan kembali penandanya dan kembali masih dengan tusukan back loop. Kali ini polanya HDC-nya 2 kali baru increase. HDC pertama, kemudian HDC kedua di lubang berikutnya. Lalu di lubang berikutnya kembali dengan increase HDC atau 2 HDC dijadikan 1. Masih dengan back loop ya. Ulangi HDC pertama, HDC kedua, dan increase HDC. Lanjut, ulang lagi HDC pertama, HDC kedua, dan increase HDC. Nah, pengulangan terakhir HDC pertama, HDC kedua, dan terakhir di penanda increase HDC. Letakkan kembali penandanya. Selanjutnya untuk pola berikutnya masih dengan back loop. Kali ini HDC-nya 3 kali baru increase. Masih dengan back loop ya. HDC pertama, HDC kedua, HDC ketiga, kemudian increase HDC.
Ulangi, HDC pertama, HDC kedua, HDC ketiga, dan increase HDC. Pengulangan lagi, HDC pertama, HDC kedua, HDC ketiga, increase HDC. Pengulangan terakhir, HDC pertama, HDC kedua, HDC ketiga, dan terakhir di penanda increase HDC. Nah, selanjutnya kita akan kembali kerjakan masih dengan back loop. Polanya HDC-nya kali ini 4 kali baru increase. Kita mulai, HDC pertama, HDC kedua, HDC ketiga, HDC keempat, kemudian increase HDC. Ulangi, HDC pertama, kedua, ketiga, keempat, increase HDC. Lanjut ulang, HDC pertama, kedua, ketiga, keempat, increase HDC. Nah, pengulangan terakhir, HDC pertama, kedua, ketiga, keempat, dan terakhir di penanda increase HDC. Letakkan kembali penandanya. Untuk lingkaran berikutnya kita tidak akan lebarkan ya, tapi masih dengan pengerjaan back loop. Kita akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 HDC. Masih dengan back loop ya, HDC setiap lubang. Nah, HDC terakhir di penanda. Letakkan kembali penandanya. Untuk lingkaran berikutnya kita masih dengan back loop lagi. Kali ini kita kecilkan dengan membuat HDC-nya 4 kali lalu kita decrease. Kita mulai, HDC pertama, kedua, ketiga, keempat, lalu decrease HDC atau 2 HDC kita jadikan 1 seperti ini ya. Keluarkan, lanjut kita ulang polanya. HDC pertama, HDC kedua, ketiga, keempat, lalu decrease HDC. Pengulangan lagi, HDC pertama, kedua, ketiga, keempat, decrease HDC. Pengulangan terakhir, HDC pertama, kedua, ketiga, keempat, lalu decrease HDC termasuk yang di penanda. Nah, letakkan lagi penandanya.
Untuk pola lingkaran berikutnya masih dengan back loop, kali ini HDC nya 3 kali saja baru decrease. HDC pertama, kedua, ketiga, decrease HDC. Ulangi, HDC pertama, kedua, ketiga, decrease HDC. Lanjut, ulangi HDC pertama, kedua, ketiga, decrease HDC. Pengulangan terakhir, HDC pertama, kedua, ketiga, decrease HDC, termasuk di penanda. Letakkan kembali penandanya. Nah, untuk pengerjaan berikutnya kita tidak akan kerjakan lagi ya untuk bagian back loop. Jadi kita akan kembali ke tusukan normal. Kali ini polanya HDC nya 2 kali baru kita decrease. Jadi tusukannya normal ya. Kita mulai HDC pertama. Jadi kita kaitkan semuanya. Lanjut HDC kedua. Kemudian decrease HDC. Ulangi, HDC pertama, kedua, decrease HDC. Ulangi lagi, HDC pertama, kedua, decrease HDC. Pengulangan terakhir, HDC pertama, kedua, decrease HDC termasuk di penanda. Nah, seperti ini hasilnya. Ini kita isi dulu dengan dakron. Nah, ini sudah diisi dengan dakron. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, tusukannya ini dari bagian tengah bawah ini kan ada yang front loopnya berkeliling hingga ke bagian atas. Dan kita akan menyelesaikan bagian untuk bagian buah ini kembali dengan tusukan normal lagi ya untuk baris berikutnya. Jangan lupa letakkan dulu penandanya di sini. Untuk pola lingkaran berikutnya itu HDC-nya 2 kali, HDC-nya 1 kali baru kita decrease. 1 HDC, kemudian decrease HDC. Ini normal ya tusukannya. Kita ulang. HDC, decrease HDC. Lanjut, ulang lagi, HDC, decrease HDC. Nah, pengulangan terakhir, HDC, decrease HDC, termasuk di penanda. Nah, sudah selesai. Terakhir ini langsung kita slip stitch di lubang berikutnya, lalu putuskan benangnya. Nah, sudah seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita akan mulai untuk membuat bagian pola untuk bagian kerutan gelombang buahnya ya. Nah, kita akan mulai untuk pengerjaan berikutnya. Kita akan kerjakan di bagian front loop atau mulai dari bagian tengah ini. Di sini kan ada bagian front loopnya. Kita akan kerjakan jadi dia melingkar hingga ke atas mengikuti pola barisannya, melingkar dan nanti berakhir di bagian atas. Nah, untuk bagian ini saya gunakan benang yang sama.
Jadi kita mulai dari titik yang ini, front loop tengah di bawah hingga melingkar-lingkar ke bagian atas hingga ke bagian front loop terakhir. Nah ini ya, ini bagian front loop terakhir. Saya akan beri penanda di bagian front loop terakhir ini kalau supaya teman-teman tidak bingung untuk melihatnya. Nah di sini. Nah kita akan mulai menyisipkan benang yang baru. Pertama kita buat dulu awalan rantai, lalu sisipkan benangnya di bagian front loop pertama dari lingkaran magic ring. Nah di sini ya. Nah bisa lihat ini ada bagian front loop kaitan yang pertama. Langsung kita tarik benang yang sudah kita simpul. Nah kita akan langsung mulai untuk bagian polanya. Itu dimulai dengan 3 rantai, 1 2 3. Lalu di rantai yang kedua kita akan isi 1 HDC di rantai kedua ya, di sini. Kemudian 1 HDC lagi di rantai yang pertama. Nah lalu kita ke front loop berikutnya. Titik front loop berikutnya kita akan buat slip stitch. Kemudian kita ulangi lagi polanya ya, 3 rantai. Lalu HDC di rantai yang kedua. Kemudian HDC lagi di rantai yang pertama. Kemudian kembali slip stitch di front loop berikutnya. Sini slip stitch. Nah, kembali ulang polanya, 3 rantai. HDC 2 kali di bagian rantai. Slip stitch di front loop berikutnya. Lanjut ulangi 3 rantai, HDC 2 kali di 2 rantai, slip stitch di front loop berikutnya, kembali ulang 3 rantai, HDC 2 kali, slip stitch di front loop berikutnya, lanjut lagi 3 rantai, HDC 2 kali di rantai, slip stitch di front loop berikutnya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, dia sudah membuat lingkaran bagian bawah dan dia akan lanjut ke lingkaran berikutnya karena front loopnya ini kan kita kerjakan berkeliling. Jadi dia akan berkeliling terus hingga ke baris berikutnya. Jadi teman-teman tinggal ikuti saja. Setelah ini di sini, kemudian melingkar ke arah luar dan nanti sampai terakhir di bagian front loop terakhir yang kita beri penanda ini. Nah, ini yang sudah masuk ke baris kedua ya, sudah hampir baris ketiga. Jadi bisa kelihatan di sini ya. Front loopnya melingkar berkeliling hingga terakhir di penanda yang ini. Jadi nanti teman-teman tinggal lanjutkan, polanya tetap sama. Jadi ikuti saja bagiannya satu-satu diisi hingga selesai di atas. Nah ini hasilnya sudah sampai ke atas ya. Jadi dia terlihat padat dan terlihat rapi. Jadi ini terakhir kita akan kerjakan polanya itu di bagian yang saya beri penanda ini. Nah ini yang terakhir ya, di tempat penanda. Saya akan slip stitch dulu di front loop terakhir, kemudian kembali ulang pola 3 rantai, HDC 2 kali, nah untuk bagian yang terakhir kita slip stitch di tempat yang sama, kita membuat pola yang terakhir ini. Kita langsung slip stitch, kemudian 1 rantai dan putuskan benangnya.
Nah, untuk sisa benang nanti tinggal dirapikan ya, hasilnya seperti ini. Dan kita akan membuat pola berikutnya. Selanjutnya saya akan membuat tangkai. Untuk bagian buah serikayanya saya gunakan benang yang sedikit warna hijau. Pertama kita akan buat awalan magic ring. Enam SC di ring. 1 2 3 4 5 6. Rapatkan. Beri penanda di SC yang terakhir. Nah, kemudian pengerjaannya langsung ke lingkaran berikutnya. Kita akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 single crochet. Jadi langsung saja ya, di tiap lingkaran 1 SC setiap lubang. Nah, ini sudah selesai satu baris. Jadi teman-teman tinggal lanjutkan ya polanya, membuat SC berkeliling. Nah, rapikan. Jadi lanjutkan hingga 6 putaran. Nah, ini dia sudah selesai 6 putaran ya. Boleh ditambah kalau teman-teman ingin tangkainya lebih panjang. Penandanya akan saya pindahkan ke SC terakhir di sini. Dan kita mulai akan membuat bagian awalan buah ya. Pertama kita buat dulu satu rantai, lalu di lubang berikutnya kita akan mulai mengisi tiap lubang dengan 2 buah double crochet atau increase double crochet. Jadi di sini ada 6 titik, berarti ada 6 kali increase double crochet. Ini yang pertama. Lubang berikutnya increase DC yang kedua. Increase DC yang ketiga. Increase DC yang keempat. Increase DC yang kelima. Dan terakhir di penanda increase DC yang keenam. Nah, selesai, kita langsung slip stitch di puncak DC pertama, slip stitch, kemudian 2 rantai, 1 2. Nah, untuk pola selanjutnya kita akan mulai dengan DC dulu. Di tempat kita slip stitch ini kita isi dengan 1 DC. Di lubang berikutnya kita akan buat increase DC. Kita ulang polanya ya sebanyak 6 kali. DC, lubang berikutnya increase DC. Nah, seperti ini. Jadi lanjutkan polanya hingga akhir putaran. Nah, sudah mendekati akhir putaran, pengulangan terakhir 1 DC, lubang berikutnya increase DC. Akhir putaran kita slip stitch di penanda, 2 rantai. Nah, untuk pola berikutnya, untuk lingkaran berikutnya kita mulai dengan DC di tempat kita slip stitch ini ya. Lalu jangan lupa penandanya. Nah, di lubang berikutnya, di satu lubang ini kita isi dengan 1 DC dulu, 1 rantai, kemudian slip stitch di puncak DC yang barusan. Lalu masih di tempat yang sama kita kembali isi dengan 1 double crochet. Nah, seperti ini ya. Kemudian di lubang berikutnya kembali 1 DC,
lalu 2 rantai, lalu slip stitch di tempat kita membuat DC yang terakhir tadi. Nah, jadi dia ada seperti ini ya, berbentuk seperti daun. Jadi teman-teman ulangi polanya dari bagian ini 2 rantai dulu, lalu kemudian DC di lubang berikutnya. Di lubang berikutnya kita isi dengan 1 DC, 1 rantai, slip stitch di puncak DC, kemudian DC lagi masih di tempat yang sama tadi, kemudian DC di lubang berikutnya, 2 rantai, slip stitch di tempat DC yang tadi, lalu kembali kelopak yang berikutnya, diulang ya, lanjutkan hingga akhir putaran. Nah, ini dia sudah selesai ya. Jadi ini totalnya ada 5. Ini pengulangan yang terakhir. 2 rantai DC di lubang berikutnya. Di lubang berikutnya isi 1 DC, 1 rantai, slip stitch di puncak DC yang terakhir, 1 DC lagi masih di tempat yang sama, kemudian DC di lubang berikutnya, 2 rantai, slip stitch di tempat DC yang sama. Nah, selesai ya polanya. Terakhir langsung kita putuskan benangnya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ada total 6 kelopak ya. Jadi nanti teman-teman tinggal jahit bagian sisa benang dan rapikan ke arah bagian dalam. Nah, ini dia yang sudah kita rajut bagian buah dan bagian tangkai. Ini saya peragakan cara merapikan benangnya. Langsung saja sisipkan ke arah bagian belakang. Nah, kalau sudah selesai, untuk bagian buahnya ini boleh teman-teman jahit ya, atau dilem juga boleh. Di sini saya akan gunakan lem tembak. Nah, tinggal diberi di bagian tangkainya dan letakkan tepat di tengah. Nah, seperti ini ya. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini yang kita rajut tadi. Bentuknya cantik. Ini teman-teman bisa jadikan untuk pajangan di meja makan ataupun hiasan. Saya juga sudah rajut dengan benang warna hijau. Dan untuk yang kecil ini polanya sama ya, hanya saja bedanya bagian half double crochet di pola yang warna krem ini saya ganti menjadi single crochet. Jadi ukuran buahnya jadi lebih kecil, jadi ada variasi untuk bentuknya ya. Sementara yang lain polanya tetap sama, hanya saja berbeda di bagian HDC saya ganti menjadi SC. Nah, teman-teman bisa kreasikan untuk warnanya. Ini juga bisa dijadikan untuk souvenir, gantungan kunci. Jadi kalau untuk dijadikan gantungan kunci tinggal diletakkan di bagian tangkai. Nah, semoga polanya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.